Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas karena menjelang daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Maka kita akan coba membahas apa saja yang menjadi kewajiban warga negara Republik Indonesia, bukan hanya daripada momen kemerdekaan ini saja, di luar daripada momen tanggal 17 Agustus yang nanti akan diselenggarakan kegiatan upacara. Di antaranya ada kewajiban-kewajiban bagi warga masyarakat. Wa kullu fardin minar ri'ayah wa kullu fardin minar ra'iyah yumkinu ayyakuna mimman yusyahidul imam bi'iktibari tahqiqid dibai anil watan. Bagi setiap individu daripada masyarakat, dimungkinkan mereka bisa membantu pemerintah, bisa membantu presiden, bisa membantu lagi kepemerintahan bi'tibari tahqiqid dibai anil watani, dengan menyatakan bela daripada negaranya, wa himayatihi, dan menjaga negaranya. Mana di antara kemampuan individu yang bisa membela negara untuk kondisi yang sudah merdeka kali ini? Bal wajibu ala kulli minhum ayyutiya liwatanihi aslahuma amkana wa khairuma amkana takhlisihi. Kewajiban bagi setiap individu warga daripada penduduk Indonesia ini adalah yaitu ayyutiya liwatani aslahuma amkana, memberikan, mengkontribusikan bagi negaranya aslahuma amkana, apa saja yang pribadinya, individunya mampu di bidangnya, wa khairuma amkana takhlisihi, dan sebaik-baik daripada pencapaiannya, li ajli taqaddumi watanihi, untuk kemajuan daripada negaranya, wajdiharihi, dan memakmurkan negaranya, wa kifayati, dan mencukupi daripada negaranya, wa istighnaihi, kemudian mencukupkan ataupun tidak membutuhkan negaranya, an hajatil akharina fi kulli nawahil hayat wa dzalika bi'adati kaifiyah. Dari kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa dicukupi oleh setiap individu daripada penduduk warga negara Indonesia ini, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang perbedaan bahasa, agama. Yang penting semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Mana di antaranya? Minha topun syahsiyatil insanil mahiri tabinihil fatoni fi ulumiddin al-muta'akhiri ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati. Di antaranya yaitu mencetak kepribadian manusia yang kompeten, yang mahir, yang tekun, yang pintar fi ulumiddini, dalam masalah urusan agama. Di antaranya di dunia pendidikan pesantren, baik yang memang sudah yayasan ataupun memang sudah salah, baik di dalamnya sudah ada pendidikan formal ataupun tidak, maka dunia pesantren adalah salah satu bentuk bela daripada negara. Anda menitipkan anak Anda ke pondok pesantren, itulah adalah kontribusi bela negara, mengisi kemerdekaan untuk negara Indonesia ini, yaitu diantaranya mencari tentang ilmu agama, al-muta'akhiri ila ma'rifatil ahkami syariyyati, sehingga anak-anaknya tersebut, sehingga warganya tersebut bisa begitu pandai, pahir, memahami seluk-beluk dari hukum-hukum syariat agama, sehingga dia bisa berkontribusi mencerdaskan daripada warga-warga yang lain. Itu adalah salah satu bentuk ad-difa'u anil watan, yaitu bela terhadap negara Indonesia. Wa kadzalika fi ulumi dunya min kulli fannin minal fununil lati la taqumu dunya illa biha. Begitu pula masalah keilmuan duniawi,
Misalnya guru yang mengajar pendidikan matematika, bahasa Inggris dan yang lain-lainnya, pendidikan formal selain pendidikan tentang ilmu agama, maka semuanya mempunyai kontribusi dari satu pan ke pan yang lain. Allati la taqumu dunya illa biha. Ya, dan dunia negara Indonesia ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari keilmuan masalah ilmu agama, ilmu dunia. Misalnya dunia ilmu pendidikan matematika, kemudian ekonomi, manajemen, dan perbankan dan yang lainnya, kedokteran dan yang lainnya ikut berkontribusi untuk menjaga negara ini dengan cara belajar. Maka bagi para siswa, wabil khusus para santri, mereka bekerja dengan cara masing-masing, yaitu mencari ilmu sesuai yang diharapkan oleh negara ini. Kalian adalah tonggak penerus perjuangan untuk membangun negara Indonesia ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh di dunia pendidikan pesantren, di dunia pendidikan sekolah, di informal ataupun di formal, sama saja, tidak ada klasifikasinya. Yang penting sesuai dari kemampuan dari setiap individunya. La siyaman ilmu hurubi wasiyasah, terutama ilmu tentang peperangan, ilmu tentang politik, wa ilmu tibi, dan ilmu tentang kedokteran. Terutama peperangan, misalnya karena dikhawatirkan terjadi peperangan ke depan, maka ilmu pendidikan militer maka wajib dipahami. Bagaimana pada zaman dahulu Rasulullah SAW ada dalam fikih-fikih klasik diterangkan tentang musabakoh, di mana musabakoh pada aturan fikih dahulu bukan musabakoh seperti sekarang. Bukan berarti lomba baca kitab, bukan berarti lomba baca Al-Quran, tetapi musabakoh zaman dahulu karena tujuannya adalah untuk menjaga satu sumber, menjaga perbatasan, menjaga keamanan. Maka musabakoh pada zaman dahulu disesuaikan yaitu dengan ar-rumah, yaitu lomba memanah, siapa yang lebih banyak kena terhadap fokus lingkaran yang ditujuknya, maka dialah yang menang. Kemudian lari memacu kuda, itu adalah salah satu bentuk musabakoh pada zaman dahulu, melatih bagaimana kepiawaian menggunakan kuda, kemudian menggunakan pedang. Maka itu tujuannya adalah ilmu huruf, yaitu ilmu peperangan. Kalau sekarang masuk akabri, masuk polri dengan misalnya tujuan untuk membela negara Indonesia ini, itu sama saja kepentingan yang pokok di antara kepentingan-kepentingan yang lain dalam bentuk ad-difa'u anil waton, bela daripada negara. Wasiyasati, dan ilmu politik, begitu juga dalam masalah politik. Nah, bagi orang-orang politikus mungkin sudah tidak masalah ketika terjadi sekarang akan pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan DPRD, DPR, dan yang lainnya. Maka itu adalah ilmu siasat, ilmu politik, harus dipelajari bagaimana supaya membentuk negara ini dengan kuat dengan cara berpolitik. Tetapi walaupun di dalamnya ada kecurangan-kecurangan tanpa sadar, karena ingin menang, karena ingin diusung pilihannya jadi terjadi kecurangan-kecurangan, ya itu salah satu mungkin kekurangannya. Wa ilmu tobi, kemudian ilmu kedokteran. Wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pun dianggap penting. Bagaimana zaman dulu ada ar-ruqyah. Zaman dulu dengan ada membacakan jampi-jampi, membaca ayat Quran, membaca misalnya sebagian penggalan ayat Al-Quran, itu tujuannya untuk perobatan. Nah, maka kewajiban baik pengobatan tradisional, pengobatan modern, kedokteran,
Kedua-duanya sangat bermanfaat sebagai bukti kontribusi, yaitu bela daripada negara, bukan hanya saja untuk berperang bela negara itu, tetapi yang paling penting Anda mengisi kontribusi daripada kemerdekaan ini supaya negara ini bisa lebih maju. Wa ilmul harbi wasona'ah, kemudian ilmu daripada karakter, wasona'ati dan ilmu industri, wazuraati dan ilmu peternakan, pertanaman, wal iktisadiyah dan ilmu-ilmu ekonomi. Banyak ilmu-ilmu yang lain, silakan. Dunia pesantren mengajarkan tentang ilmu agama, dunia sekolah mengajarkan tentang pendidikan umum. Wa ilmu teknologi dan begitu pula ilmu teknologi sangat membantu, salah satu bentuk kontribusi daripada tiap individu. Tidak hanya melulu misalnya bertengkar permasalahan furu'iyah, bukan hanya terus berkutat dalam masalah furu'iyah, yang satu membid'ahkan yang lainnya, yang satunya lagi membela atas amaliyahnya. Mohon maaf, itu penting, itu ada ranahnya, silakan para santri, para kiai itu yang ranah untuk masalah furu'iyah. Bagaimana ada kontribusi yang lain para anak-anak didik yang ada di sekolah, silakan kontribusi Anda bagaimana negara ini supaya tidak bergantung kepada negara lain, minimal mengikis daripada ketergantungan daripada negara lain, mencukupi kebutuhan yang ada di negara ini dengan mempelajari ilmu komputer, industri, kemudian bagaimana cara bertanam yang baik, kemudian ilmu ekonomi dan ilmu teknologi. Wa mimma yu'addi ila takhulluqil muslimin wa ta'akhurihim i'tiqadu ba'dihim annal wajiba 'alaihim dirasatul ilmi syar'i. Dan di antara penjelasan at-tanwi wa mimma yu'addi ila takhulluqil muslimin, di antara yang membuat kemunduran, tertinggalnya orang-orang muslim, wa ta'akhurihim dan terjadi kemundurannya, i'tiqadu ba'dihim annal wajiba alai dirasatul ilmi, bahwa mereka berkeyakinan sesungguhnya yang wajib menurut orang-orang muslim adalah dirasatul ilmi syar'i faqat. Yang dianggap bagus adalah mempelajari ilmu syariat saja. Ketika sudah satu sudut pandang, maka semuanya hanya mempelajari ilmu agama saja tanpa ada yang mempelajari ilmu-ilmu duniawi. Padahal para ulama terdahulu, contoh Al-Fariji, Al-Kharusatmi, kemudian Al-Jabar dan ulama-ulama lainnya, Ibnu Sina, Ibnu Hay dan yang lainnya, mereka seorang ulama dan mereka pula seorang manusia yang mampu menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Amal ulumil ghairi syar'iyati falaisa biwajibin alaihi dirasatuhu. Dan di antara sudut pandangnya lagi adalah adapun ilmu-ilmu selain ilmu syariat, maka mereka berpandangan bahwa hal itu tidak wajib untuk mempelajarinya. Wa hada fahmun khati'un, dan ini adalah pemahaman yang salah. Jadi mohon maaf para santri, silakan kontribusi, lurus saja tujuan Anda mempelajari tentang ilmu agama, maka para siswa silakan pelajari ilmu-ilmu duniawi supaya ada keseimbangan antara penduduk negara ini yang berkontribusi dengan masalah hukum syariat agamanya, kemudian yang berkontribusi membangun negara ini sesuai dengan life skill dan kemampuan masing-masing. Waqad abana Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dan telah menjelaskan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fi qawlihi wal ulumul lati laysat bisyar'iyati tanqasimu ila ma huwa mahmud. Ilmu-ilmu yang selain ilmu syariat maka dibagi menurut Abu Hamid Al-Ghazali ila ma huwa mahmudin, terhadap ilmu yang memang terpuji. Mana di antara ilmu selain ilmu syariat yang terpuji?
Di antaranya Pal Mahmud mayar tabi tubihi masolihu umuri dunya katibi wal hisab. Di antara yang terpuji ilmu-ilmu umum adalah ilmu yang bisa berhubungan dengan ilmu tersebut, kepentingan-kepentingan duniawi, terlaksananya kepentingan duniawi katibi wal hisabi seperti kedokteran dan ilmu matematika, hitung-hitungan, wadalika yang kosimu ila huwa fardu kifayatin, dan hal itu pun bisa termasuk kepada fardu kifayah. Jadi tidak semua ilmu duniawi dipandang jelek. Ada bahkan menurut Imam Al-Ghazali ilmu duniawi yang dianggap bagus, bahkan mempelajarinya termasuk daripada fardu kifayah. Wa ilama wa fadilatun wa laysa bi fardiyah, dan apa saja ya, dan terhadap apa yang dipandang mulia, wa laysa bi fardiyatin, dan bukan termasuk fardu. Mana amal fardu kifayati bahwa ilmun la yustagna anhu fi qawami umuri dunya. Adapun fardu kifayah adalah ilmu yang tidak membutuhkan dalam mendirikan urusan-urusan duniawi seperti kedokteran. Itu huwa daruriyun, karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Bihajati baqoil abdan, maka mempelajari ilmu kedokteran, kemudian obat-obatan, ilmu pengobatan tradisional, itu adalah yang dipandang penting karena hal tersebut bisa menunjang kebutuhan daripada seluruh jasad tubuh kita. Maka ilmu kedokteran dipandang ilmu yang termasuk penting. Wa kal hisabi fa innahu daruriyun fil muamalati wal qismatil wasaya, dan ilmu hitungan termasuk sangat penting pula dalam masalah pekerjaan dan membagikan wasiat, warisan, dan yang lainnya. Jadi ilmu hitungan, ilmu matematika dipandang penting, walaupun ada kemungkinan bagi waris, kemudian ada lagi tentang wasiat dan yang lainnya, tidak bisa dilaksanakan apabila daripada amalan ataupun ilmu matematikanya lemah. Membagi harta warisan bagaimana kalau ilmu matematikanya lemah? Wadi ya ulumul lati law qalal baladu amma yaqumu biha araju ahlil balad, dan hal ini adalah ilmu apabila kosong negara dari orang yang bisa menduduki posisi ini, maka haraju ahlil balad akan terjadi kesulitan di negara ini. Jadi keseimbangan dalam mempelajari agama, mempelajari hal yang lain, kemudian orang tuanya apa saja. Wa minha istimal wal istimsar wal istiglal kuwatil mawaridil insaniyah. Di antaranya lagi yaitu yang berbuat investasi, kemudian daripada wal istiglal kuwatil mawarid, kemudian pemanfaatan dari kekuatan SDM, wa kuwatil mawaridil alamiah, dan kekuatan daripada SDA sumber daya alam, min sarwatil ardi wal bahri, dari kekayaan tanah dan kekayaan daripada lautan. Maka Indonesia yang kaya, silakan berbuat investasi, kemudian pemanfaatan sumber daya manusianya, yang bagaimana orang-orang Indonesia jangan sampai ketika ada salah satu penemu pengganti daripada bensin dan yang lainnya dari air, sehingga mau diadopsi oleh negara lain. Begitu pula bagaimana B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie dahulu dibiayai penerbangan pembuatannya diambil oleh negara lain, padahal itu adalah SDM dari Indonesia. Hasilnya, karyanya mungkin dari negara ini belum bisa memfasilitasi. Kemudian sumber daya alam, kekayaan dari tanah kita sudah dikenal, bagaimana penghasil daripada emas,
kemudian penghasil dari tanaman wal bahri dan lautannya, wa quwwatil mawaridis sanaiyah, dan kekuatan industri sebagai sumber daya, wadalika lihimayatil ummati minal jahli, dan hal tersebut adalah salah satu bentuk menjaga umat daripada kebodohan. Jadi orang tuanya silahkan berkontribusi. Anda sebagai profesinya sebagai tukang bangunan ataupun buruh tani ataupun sebagai petaninya ataupun sebagai pembuat makanan ataupun sebagai produksi rumahan, apa saja profesi yang Anda geluti itu adalah salah satu bentuk bela daripada negara, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagai anak didik pesantren, anak didik di sekolah, berkontribusi dengan belajarnya, para alim ulama, para guru berkontribusi dengan memberi pembelajaran dan pendidikan di tempat masing-masing bekerja. Maka itu adalah tugas daripada ad-difa'u anil waton, bela terhadap negara Indonesia ini. Mudah-mudahan tanpa terjadi hal apapun, saling mengecilkan, saling menyudutkan, setiap warga negara Indonesia ini berhak ikut berkontribusi memajukan negaranya dengan membela negaranya dengan kemampuan masing-masing, life skill masing-masing, keilmuan masing-masing sesuai dari bidangnya masing-masing pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf pada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.